K-Tresius Botanical merupakan suplemen kesehatan berasal dari spirulina atau ganggang hijau biru. Mengandung 100% gizi alami tinggi yang merupakan nutrisi terkaya di dunia yang dikenal dengan superfood untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Dikembangkan di ladang terbesar Eartrace Farm, USA, California. Spirulina dalam K-Tresius mengandung nutrisi lengkap yang dikenal sebagai superfood, seperti protein dalam bentuk asam amino esensial dan non-esensial, asam lemak baik dalam bentuk GLA atau gamma linoleic acid, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, mineral kalsium, magnesium, kromium, selenium, kupar dan zinc, serta pigmen seperti klorofil, pikosianin dan beta-karoten terkaya dari semua jenis sayuran. Dan enzim SOD, superoksid dismutase, sebagai antioksidan dan mengandung UIE. K-Tresius bermanfaat mencukupi kebutuhan nutrisi harian agar tubuh tetap sehat optimal, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu masalah pencernaan seperti MAH, GERD dan tukak lambung, membantu menurunkan kadar kolesterol, dan membantu mencegah berbagai penyakit seperti kanker dan tumor. Keunggulan K-Tresius dari PT Keling Indonesia: berbentuk cair sehingga lebih mudah dan cepat diserap oleh tubuh, memiliki aroma dan rasa yang lebih enak, berasal dari sumber terbaik yaitu ganggang hijau biru, telah terdaftar resmi di BPOM dan telah tersertifikasi halal oleh Dewan MUI, mengandung energi UIE, dan bentuk kesediaan saset sehingga lebih praktis dan mudah untuk dikonsumsi. K-Tresius dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga Anda. Untuk anak-anak, dikonsumsi 1 kali sehari setengah sampai 1 saset per hari. Untuk dewasa, 2 kali sehari 1 saset. Ingin tubuh sehat dan bugar sepanjang hari? Konsumsi superfood terbaik yaitu K-Tresius Botanical dari PT Keling Indonesia. Halo pemirsa semua, perkenalkan saya Deddy Abu Syukur, produk eksekutif dari PT Keling Indonesia. Saya akan membahas produk dari Keling Smart Plan, yaitu paket B. Paket ini terdiri dari 1 buah E-wristband dan 1 buah K-Ionano wristband atau yang lebih dikenal dengan Black Trap. Produk yang pertama adalah E-wristband. Produk ini merupakan gelang berbahan dasar karet dengan teknologi dari Jepang yang mengandung ion negatif dan sinar inframerah jarak jauh atau FIR. Ion negatif bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dengan cara meningkatkan metabolisme dalam tubuh sehingga bermanfaat bagi kesehatan, seperti memaksimalkan kadar oksigen dalam darah, meningkatkan kinerja tubuh, memaksimalkan proses penghambatan oksidasi, serta membantu menstabilkan tekanan darah. Sinar inframerah jarak jauh atau FIR bermanfaat membantu proses pelebaran pembuluh darah dan memperlancar aliran darah serta memperbaiki metabolisme tubuh. Oleh karena itu, FIR bermanfaat dalam meningkatkan kinerja sistem saraf pusat, memperlancar sistem sirkulasi darah ke seluruh tubuh, serta membantu mengeluarkan ion positif yang berbahaya. E-wristband tersedia dalam berbagai varian warna, yaitu merah muda, kuning, orange, hijau, dan hitam. Produk ini memiliki 3 ukuran berdasarkan diameternya, yaitu size S 48 mm, M 55 mm, dan L 62 mm. Produk yang kedua adalah K-Ionano wristband atau sering disebut Black Trap. Black Trap memiliki warna hitam dan ukuran yang dapat disesuaikan dengan ukuran diameter tangan kita. Selain itu, ada penambahan terapi 7 buah batuan yang tentu saja bermanfaat bagi kesehatan, di mana 2 diantaranya adalah ion negatif dan sinar inframerah. Batuan yang pertama adalah magnet. Magnet meningkatkan jumlah oksigen di dalam jaringan dan juga sel. Yang kedua adalah germanium konikal yang bermanfaat mengoptimalkan sistem imunitas tubuh. Berikutnya adalah germanium powder, di mana batuan ini dapat membantu menstabilkan tekanan darah.
Yang berikutnya adalah tourmaline yang bermanfaat dalam membantu sistem saraf pusat dan menstimulasi sistem endokrin untuk menghasilkan hormon yang merangsang pertumbuhan, seksual, reproduksi, dan tingkat stres. Yang terakhir adalah energy powder yang bermanfaat. Casey susu skim bubuk merupakan susu bubuk terbaik dari kualitas unggul susu sapi yang mengandung kolostrum, skim bubuk, dan omega 3 yang kaya akan DHA untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Kandungan kolostrum pada Casey susu skim bubuk mengandung protein dan sel growth factor untuk membantu meregenerasi sel tubuh, vitamin A, E, B12 berkali-kali lipat lebih banyak dibanding susu formula biasa, mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, zinc, zat besi, dan sulfur, dan juga mengandung imunoglobulin Y. Casey susu skim bubuk bermanfaat untuk membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit infeksi, membantu dan menjaga kesehatan tulang dan sendi, baik untuk masalah pencernaan, membantu mengoptimalkan terapi autoimun, baik untuk penderita insomnia, membantu menjaga berat badan agar tetap ideal, meningkatkan metabolisme tubuh dan meredakan stres, membantu menjaga kesehatan organ jantung, dan baik untuk ibu hamil dan menyusui. Keunggulan Casey susu skim bubuk PT Keling Indonesia mengandung komposisi lebih lengkap dari susu formula biasa, berasal dari sumber terbaik sapi New Zealand, rendah lemak dan tanpa gula, bentuk sachet sehingga lebih higienis dan praktis, telah terdaftar resmi di BPOM, dan telah tersertifikasi halal oleh Dewan MUI. Casey susu skim dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Untuk anak-anak dapat dikonsumsi 1 kali sehari setengah sampai 1 saset per hari, dan untuk dewasa 2 kali sehari 1 saset. Ingin tubuh sehat dan imunitas tubuh optimal sepanjang hari? Konsumsi Casey susu skim setiap hari. Halo pemirsa semua, perkenalkan saya Deddy Abu Syukur, produk eksekutif dari PT Keling Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas produk Keling Smart Plan, yaitu paket C atau Complete Package. Paket ini terdiri atas 1 buah K-Liquid Chlorophyll, 1 buah K-Omega Squat Plus, dan 2 buah K-Treasius Botanica. Produk yang pertama adalah K-Liquid Chlorophyll. K-Liquid Chlorophyll merupakan minuman kesehatan yang mengandung sari klorofil dari daun alfalfa yang kaya akan nutrisi untuk kesehatan. Daun alfalfa sendiri disebut sebagai bapak semua tanaman karena mengandung lebih dari 60 nutrisi yang baik untuk tubuh. K-Liquid Chlorophyll membantu membuang racun dalam tubuh, menyeimbangkan sistem hormonal, memberi nutrisi dan meningkatkan level oksigen dalam darah. Chlorophyll juga bersifat basa sehingga sangat baik dikonsumsi seseorang yang memiliki masalah kenaikan asam lambung. Keunggulan dari K-Liquid Chlorophyll yaitu mengandung UIA, bentuknya cair dari bahan alami berkualitas, tanpa pengawet, bebas bahan kimia, serta dapat digunakan untuk luka luar. Cara konsumsinya yaitu 1 seloki dilarutkan dalam 250 ml air dan disarankan konsumsi 3 kali sehari untuk hasil maksimal. Produk yang kedua adalah K-Omega Squat Plus. K-Omega Squat Plus merupakan suplemen kesehatan yang mengandung omega 3, squalene, vitamin D3, serta vitamin E. Manfaat dari K-Omega Squat Plus diantaranya yaitu membantu menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, dan kekentalan darah, menjaga kesehatan otak dan mata, menstabilkan denyut jantung, serta membantu penyerapan kalsium dalam tulang. Selain itu, ibu hamil sangat disarankan konsumsi Omega Squat Plus karena dapat membantu perkembangan janin serta mengurangi resiko bayi lahir prematur. Keunggulan K-Omega Squat Plus diantaranya adalah kombinasi 4 bahan sekaligus yaitu omega 3, squalene, vitamin D3, dan vitamin E. Perbandingan EPH dan DHA terbaik yaitu 40:30% serta berbahan dasar alami dan tentu saja halal. Untuk hasil terbaik, konsumsi Omega Squat secara rutin 2 kali sehari 1 soft gel. Produk yang terakhir adalah K-Treasius Botanica.
Catricius botanicals adalah superfood karena berasal dari ganggang hijau biru berkualitas California, USA, di mana memiliki kandungan paling lengkap di dunia. Kandungannya di antara lain yaitu protein 60-70% dari asam amino esensial dan non-esensial, mengandung GLA, vitamin A, B kompleks, C dan E, mineral seperti kalsium dan magnesium, pigmen seperti klorofil dan beta-karotin, hingga enzim SOD. Manfaat Catricius antara lain sebagai sumber nutrisi, membantu mempercepat proses penyembuhan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Catricius juga sangat baik dikonsumsi seseorang yang memiliki masalah gastritis dan MAH, karena asam aminonya membantu regenerasi sel jaringan, serta pigmennya menurunkan asam lambung. Ketiga produk tersebut sangat baik jika dikonsumsi setiap hari dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, ketiga produk ini terdapat dalam K Smart Plan DNM paket C atau Complete Package. So, tunggu apa lagi? Segera dapatkan saat ini juga. Dari Keling Tower, Jakarta, mari kita sambut bersama-sama dengan berdiri Master of Ceremony kita hari ini, Kakak Wida. Hai sore semuanya. Iya, berdiri dulu semuanya. Nyanyi bareng-bareng dulu ya. Dapat 3 ya, tangannya begini Bu. 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Oke, cukup ya Kak Nino, silakan duduk kembali buat ibu-ibu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Belum sehat semua, belum ada yang berdiri ya. Iya, jadi jangan lupa kebiasaan kita ya ibu-ibu. Jadi kalau ditanya berdiri sambil sehat dan acungkan jempol. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan buat Anda semua, ibu-ibu, bapak, ibu yang ada di Keling Tower lantai 6 ya. Oke, selamat sore juga, salam sejahtera untuk kita semua di sini dan juga untuk para mitra Keling yang ada di rumah. Yang mungkin nggak bisa datang ke sini, yang ikut live streaming dari Facebook Keling Indonesia tentunya. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Ya, sangat luar biasa di sore yang hari ini kami cukup berbangga bisa bertatap muka ya dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat luar biasa, kakak-kakak semua yang sangat luar biasa. Karena apa? Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kakak-kakak semua adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan kita semua. Betul? Oke. Jadi di sore hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Mungkin berbeda dengan Rabu-Rabu yang lalu ya kan. Biasanya kita di Smart DNM ini kita akan membahas tentang bagaimana dengan 5 paket produk yang ada di PT Keling Indonesia dan juga bagaimana menghasilkan cuan dari PT Keling Indonesia tentunya. Kalau yang Rabu hari ini kita ada di sesi pertama kita cukup spesial karena di pemateri yang pertama ini kita akan belajar lebih spesifik lagi. Jadi selama ini kita makan ya pengen punya apa ya kehidupan kesehatan yang luar biasa, tapi kadang kita kurang tahu gizi-gizi yang harus kita konsumsi. Ini udah bener belum makannya nih? Kira-kira karbonya hari ini berapa? Terus vitaminnya berapa? Mineralnya berapa? Kadang kan kita nggak perhatian yang kayak gitu ya. Kadang udah makannya pakai nasi banyak lagi, udah pakai mie, lauknya bakwan, ya enggak? Semua serba tepung, ya enggak? Apa karbo semua? Gimana enggak gendut? Ya enggak? Ini saya udah belajar dari beliau nanti. Tepuk tangan dulu dong buat pembicara yang pertama ya. Jadi di pembicara yang pertama ini kita kayaknya nggak asing lagi deh buat kita semua ya di seluruh Indonesia, nggak cuma yang di Keling Tower aja, tapi juga di seluruh mitra Keling udah kenal sama beliau ya. Orangnya udah cakep ya nggak, tinggi, putih, semlohai, kayak apa nih semlohai? Enggak ya. Jadi beliau selain penampilannya luar biasa ya kan, buat orang terpana gitu kan. Kalau yang baru pertama kali ketemu ya, kaget gitu. Kok ada sih orang cakep kayak gini gitu ya. Jadi dulu ibunya ngidam apa nggak tahu ya. Nah, pembicara selain beliau akan berbagi
tips produk apa yang cocok gizi ya, mengandung banyak gizi untuk yang kita butuhkan nih. Beliau juga akan berbagi banyak nih, nanti bisa langsung belajar sama beliau bagaimana kita mengatur pola gizi kita sehingga kita bersama keluarga kita betul-betul sehat. Siap belajar Bapak Ibu? Oke, siapkan catatan kalau perlu ya, nanti bisa dicatat apa yang kira-kira mau ditanyakan. Nah, nanti bisa belajar langsung dari beliau. Oke, tidak usah panjang lebar, kita sambut dengan berdiri dan tepuk tangan yang meriah, Dr. Arif Munandar dari PT Keling Indonesia. Dapat 3 balik modal, dapat 3 balik modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, coba saya ulangi ya, kayaknya masih agak-agak kurang semangat nih. Waktu tanggung soalnya. Ya, ngantuk-ngantuk lumayan, habis makan siang atau apa. Ini biar lebih segar lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, hebat sekali. Saya bangga banget bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian saat ini, bisa membawakan materi ya tentang kesehatan. Karena bukan apa-apa, setiap hari saya lihat ada wajah-wajah baru yang datang. Ini bikin saya semangat nih, gitu ya. Bertandang ke sini ke kantor kami, gitu ya, di Keling Tower. Ada yang udah pernah ke sini mungkin? Sebelumnya, kalau yang saya udah nandain nih beberapa ada wajah-wajah baru yang belum pernah datang ke sini, tapi yang udah pernah ke sini sebelumnya, gimana kesannya? Ini kayak Bu Nina nih. Ini kan sebelumnya udah pernah datang ke sini ya Bu Nina ya. Kesan Bu Nina tentang kantor ini gimana? Menyenangkan banget. Kok menyenangkan Bu? Emang taman bermain? Di sini ini tempat kita untuk bersosialisasi, menambah ilmu, terus untuk meningkatkan kualitas diri kita. Oke, luar biasa jawabannya, tepuk tangan dong. Saya puas banget sama jawabannya. Yes, karena bukan apa-apa. Semakin banyak komunitas kesehatan yang bergabung di sini, saya sebutnya ini sebagai komunitas kesehatan ya. Karena bukan apa-apa, yang datang ke sini itu bukan hanya dapat ya senang gitu ya, karena memang main gedungnya bagus, bisa nongkrong, bisa makan, bisa macam-macam, tapi bakalan dapat ilmu juga yang banyak. Ilmu yang berkaitan tentang apa? Kesehatan. Emang kesehatan, oh ya kesehatan, kecantikan. Lalu apa lagi Bu? Positif. Nggak dapat ilmu tentang cuan nggak? Dapat ilmu tentang cara mendapatkan uang, cuan yang banyak, insya Allah berkah. Gitu loh. Makanya aku senang sama komunitas seperti ini. Ya, tiap minggu saya selalu hadir, duduk di belakang sana, udah datang teman-teman saya juga, apa kabar? Nah, jadi mereka datang semua cuma pengen belajar lebih banyak lagi. Ya, dengan adanya acara seperti ini, tiap minggu kita adakan live juga, ini akan membuat kita makin lama makin berisi, makin pede, mau berbisnis juga berbisnis kesehatan. Ya, kalau bisnis kesehatan pasti bicaranya soal diri sendiri dulu. Kalau diri sendirinya udah sehat, mentalnya udah sehat, pasti udah ready buat bisnis, betul nggak? Nah, jadi saya mau kenalkan sedikit nih, ya buat para bapak ibu yang mungkin baru pertama kali datang ke Keling Tower, gimana kesannya? Mewah nggak? Mewah ya, alhamdulillah. Ini sudah 10 tahun lebih kurang ya. Gedung ini sudah berdiri 10 tahun. Alhamdulillah diterpa badai pandemi kita masih tetap survive. Ya, alhamdulillah tidak terjadi masalah apa-apa. Gedung ini adanya di tengah kota gitu ya. Kita bangga sih sama gedung ini. Saya juga biasanya kalau cerita sama teman-teman, kerja di mana Dok? Oh, saya di Keling Tower loh. Oh iya? Oh, di Keling Tower itu yang besar, di sebelahnya Medistra. Nah, untuk diketahui, dulu saya sebagai dokter awalnya pengennya kerjanya di sebelah tuh, di Medistra. Jadi klinisi. Pengennya kayak gitu. Tapi setelah saya jalanin, saya nggak suka jaga malam. Akhirnya saya jadi dokter kantoran di sini. Dan alhamdulillah masih bisa berkarya dengan baik. Dan saya punya visi, saya pengen menyehatkan banyak orang. Karena orang yang sehat itu bisa berbisnis dengan baik, perputaran uangnya juga banyak. Jadi nggak berbisnis sama orang sakit aja, setuju nggak? Yes, setuju cepet banget, setuju. Iya dong, bisnis kesehatan tuh jauh lebih oke dibandingin bisnis kesakitan. Lebih berkah nggak kira-kira? Lebih berkah dong kalau bisnis kesehatan ya dibandingin bisnis kesakitan. Karena orang sakit kita ambil uangnya gitu ya ceritanya ya. Ya itu udah ada ranahnya ya, saya bukan mau nyindir atau apa, itu udah ada ranahnya. Nah, kita
ya berdiri di sebelah RS Medistra tuh yang warna putih. Ya, kita berbisnis kesehatan di sini. Ya, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Keling Indonesia yang didistribusikan oleh semua member-membernya merupakan produk-produk kesehatan yang berkualitas, yang diawasi oleh tenaga ahli kesehatan. Ya, apoteker, dokter, jadi oleh orang-orang yang memang menguasai bidangnya masing-masing, beautician. Nah, jadi kalau ingin bertanya, misalnya kita datang ke sini kosong, saya nggak ngerti apa-apa tentang kesehatan nih dok, saya nggak ngerti apa-apa tentang kecantikan ini. Siapa? Ke siapa saya bisa tanya? Ke siapapun yang ada. Ya, ke dokternya boleh, ke beauticiannya boleh, ke apotekernya juga boleh. Ya, ke produk-produk eksekutifnya, ke beauty konsultannya. Ya, beralamatkan di sini sudah 10 tahun lebih, tapi perusahaannya sendiri itu sudah 20 tahun genap. Ya, tahun kemarin, tahun 2022, kita menjelang 21 tahun. Dan ini usia yang cukup matang lah ya, bagi sebuah perusahaan, ya mungkin mau lintas generasi nih perusahaannya. Gitu loh, dari generasi pertama ke generasi kedua sepertinya ya. Dan kita, next slide Mas Nino, dipimpin oleh seorang Datuk Dr. Haji Muhammad Razi Saleh. Ada yang udah kenal belum sama beliau? Ya, beliau berkebangsaan Malaysia, ya seorang muslim yang baik yang saya kenal, sosok ayah bagi kami di sini, ya sosok ayah yang baik karena ngayomin banget orangnya, orang yang mau mendengarkan banyak, ya dan memang beliau tuh punya cita-cita sebelum saya tinggalkan Indonesia, saya pengen orang-orang di Indonesia ini banyak yang terbantu dengan bisnis saya. Makin banyak orang yang terlibat dan tergabung dalam bisnis ini, maka makin banyak juga orang yang bisa sejahtera dan terbantu. Uniknya di bisnis ini, bukannya makin sedikit makin banyak uangnya, enggak. Tapi makin banyak, makin kolektif, ya itu akan membuat bisnis itu makin besar, makin berkembang, dan makin bermanfaat buat banyak orang. Nah, salah satu visi yang saya suka dari beliau itu adalah beliau ngambilnya kenapa produk-produk kesehatan, itu yang saya suka. Karena apa? Bisnis kesehatan itu never ending, nggak pernah selesai, betul nggak? Siapa sih yang nggak pengen sehat? Siapa sih yang nggak beranak pinak terus? Semua butuh yang namanya suplemen kesehatan. Karena apa? Makanan aja nggak cukup. Itu yang mau kita bahas hari ini. Makanan kita hari-hari. Terdengar sepele ya, iya makanan. Tapi hari ini makan nggak? Udah berapa kali makan? Berapa kali Pak? Sudah 2 kali ya. Makan pagi, makan siang. Tadi nggak snacking? Tidak, nggak kopi atau apa segala macam? Nah, kita akan bedah tentang makanan pokoknya. Apa sih lebihnya, apa sih kurangnya, apa sih makanan ini bisa jadi obat nggak sih buat saya? Bisa dong. Nah, makanan ini kalau kurang apa sih jadinya buat saya dan lain sebagainya. Kita akan bedah kulik tentang makanan supaya kita nggak salah kaprah lagi. Oke, kita balik lagi ke laptop. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbasis syariah. Ya, bisnisnya juga diawasi oleh Dewan Syariah MUI dan berkantor di kantor ini juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan jalankan bisnis ini. Ya, termasuk iklan-iklan. Kalau kita mau buat iklan tuh banyak batasan-batasannya. Yang nggak boleh oleh Dewan Syariah kita rombak ulang. Nah, model bisnisnya juga kalau tidak sesuai dengan syariah pasti akan dirombak ulang, tidak akan diizinkan. Jadi ini adalah bisnis yang halal dan berbasis syariah. Produk-produknya udah pasti halal semua. Itu yang saya mau bilang ya. Dan ada tanda keanggotaan dari APLI, Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia. Ini penting sekali sebagai dasar bisnis dari PT Keling Indonesia di sini. Ya, yang udah menjalani pasti udah tahu nih fungsi dari keanggotaan sertifikat APLI ini. Karena kalau kita nggak punya, tandanya kita menjalankan bisnis ini secara ilegal. Ya, oke, next slide. Apa visi misinya? Visinya, nih kita baca sama-sama ya. Mengubah konsumsi produk kesehatan bulanan kita. Ada yang tahu produk kesehatan bulanan kita itu contohnya seperti apa, Pak? Makanan, minuman. Itu produk kesehatan kita nggak? Belanja tiap bulan nggak makanan dan minuman? Iya. Pakaian? Iya. Mengubah konsumsi produk kesehatan bulanan kita menjadi bisnis yang menguntungkan melalui pengaruh bisnis jaringan.
Nah, misinya membentuk sebuah jaringan pemasaran internasional ya, yang sesuai dengan komitmen dan tanggung jawab Keling kepada konsumen, distributor, pemilik, pemegang saham, mitra perusahaan, dan masyarakat semuanya secara luas. Poinnya, sudah 20 tahun Keling berdiri ada di sini. Tujuannya adalah untuk membuat kita lebih sehat dan lebih sejahtera, insya Allah. Amin. Oke, sekian tentang company profile-nya. Sekarang kita masuk ke materi dasar ya, tentang makanan. Next slide, Pak Operator. Nutrisi. Ya, saya tadi udah tanya, rata-rata udah pada makan 2 kali sehari hari ini. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak sarapan apa tadi pagi? Oh ya, saya sarapan pakai ikan tuna, pakai sayur apa namanya nih, sayur Bayam, bukan? Tauge. sawi putih. Ya, jadi saya makan di warteg. Jadi pakai ikan tuna dengan sayur sawi putih. Dengan nasi. Oke. Bisa digolong-golongkan nggak tadi kira-kira makanannya mengandung apa aja? Karbohidrat kah, protein kah, atau apa? Nasinya pastinya masuk di karbohidrat. Ada proteinnya, ada vitamin mineralnya, ada lemaknya, ada nggak? Ada juga karena biasanya ikannya diapain Mbak? Dibalado? Digoreng? Dimasak tuh maksudnya direbus, digodok? Oke, mirip tongkol balado. Ada kandungan minyaknya sedikit? Hampir nggak ada minyak ya. Rata-rata mungkin lemak jenuhnya nggak ada. Karena masaknya digodok atau di apa segala macam. Nah, kenapa kita bicara soal gizi nih? Banyak orang salah kaprah, mispersepsi tentang gizi. Ya, mana yang karbohidrat, mana yang bikin gemuk dok? Kebanyakan orang berpikir yang bikin gemuk itu adalah makanan berlemak. Semuanya ngomong berlemak. Berlemak ya. Padahal adalah makanan yang mengandung karbohidrat Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sekali mispersepsinya. Makanan berlemak hanya akan membuat pembuluh darah kita kotor, jantung kita hati kita jadi bermasalah dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan makanan berlemak poinnya. Ada macam-macam sebenarnya mitos dan fakta tentang makanan. Kita bedah hari ini ya. Kita coba bahas tentang karbohidrat dulu. Next slide, Pak Operator. Karbohidrat ini adalah sumber makanan yang paling banyak tersedia di tempat kita. Bahkan tersedia dalam bentuk Ada yang minum kopi manis tadi? Ada yang minum teh? Manis. Kalau manis, ada karbohidratnya enggak? Ada karbohidrat simple dia, bentuknya gula. Minuman. Karbohidrat ini bahasa populernya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Kompak bener jawabnya. Nggak ada yang bilang sagu ya. Nggak ada. Bagus nggak makan nasi Bu? Bagus. Tiap hari makan nasi 3 kali sehari. Bagus. Pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam nasi pecel lele gitu. Nasi goreng. Ini nasi semua. Padahal pilihan karbohidrat lain banyak. Betul nggak? Sebutkan jenis-jenis karbohidrat, Bu Nina. Apa yang lain yang selain nasi deh? Nasi gampang banget. Jagung, roti, Dua ya, jagung, roti. Apalagi Bu? singkong, ubi. Banyak contekannya Bu ya. Tepung-tepungan, bakwan goreng, kue-kue pasar, minuman, ya dia golongannya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ya jenisnya banyak, bahkan dalam bentuk minuman pun ada, bahkan cepat sekali menaikkan gula darah. Apa fungsi utamanya, ada yang tahu? Kok senyap? Tadi aja jenisnya cepet ya. Apa dek? Biasanya pinter nih, masih kecil biasanya pinter nih. Apa dek? Untuk tenaga, betul. Next slide, Pak Operator. Apa kelebihan dari karbohidrat? Ya, dia itu murah, mudah didapat, mengenyangkan, rasanya enak, dan fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi buat tubuh kita. Kalau nggak makan karbohidrat rasanya lemes, rasanya nggak enak atau apa segala macam. Kalau nggak makan nasi rasanya nggak makan. Makan pizza pakai nasi ya Bu? Ya, ada yang kayak gitu? Udah makan roti banyak nih, pulang masih makan nasi. Belum makan kamu. Makan nasi pakai
Indomie. Nah, kelebihan dari karbohidrat ini adalah dia murah. Di mana-mana ada, ya, mudah didapat, mengenyangkan. Efek kenyangnya itu cepat. Jadi kalau orang yang mengejar kuantitas, Portugal, porsi tukang gali, ya, yang ibunya ngakak. Ya, itu biasanya dia akan cari yang banyak nasinya. Kalau di warteg ditanya, wah berapa nasinya mas? 1,5, banyak. Ngomong sama depannya gitu. Nah ya, dan dia mengenyangkan, dia hanya mengejar itu. Dan kalau dikonsumsi berlebihannya, kekurangannya nih, dia kan cenderung dikonsumsi berlebihan. Bila banyak dan rutin bisa menyebabkan kegemukan. Kenapa? Karena glukosa atau dari karbohidrat ini, ya gula yang masuk dalam tubuh kita saat dikonsumsi berlebihan tapi kita tidak bergerak sesuai dengan apa yang masuk, artinya yang masuk dan yang keluar tidak sesuai, dia akan disimpan dalam bentuk tenaga cadangan. Berupa apa? Lemak salah satunya. Ada tenaga cadangan di otot, ada yang di hati, dan juga di lemak. Lemak ada 2 di dalam tubuh kita. Lemak yang di dalam organ yang nggak kelihatan. Ada orang yang kurus tapi di dalamnya ini banyak sekali lemaknya. Ada juga yang kelihatan. Di mana? Di bawah kulit, di bokong, di bahu. Yang kalau dadah ikutan tuh keplek tahu? Nah, itu apa? LLE-MAK, lemak. Dari mana lemaknya? Bukan dari makan makanan berlemak, dari karbohidrat. Backslide, maaf Power Operator, backslide. Belum ngomongin lemak nih, belum ngomongin. Ntar. Nah, dari karbohidrat justru. Jadi yang menyebabkan kegemukan itu bukan lemak Bapak Ibu. Bukan makanan yang mengandung lemak, tetapi makanan yang tinggi karbohidrat, tetapi tidak kita bakar. Makannya kayak atlet, tapi mageran di rumah kegiatannya. Paham maksudku ya? Gitu loh, makannya kayak atlet, wah banyak banget, tapi nggak bergerak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu dia, gemuk. Timbang ke Indomaret 20 meter, naik motor. Ya, 2 lantai ke atas, naik lift. Kenapa nggak naik tangga? Gitu loh, paham ya? Nggak kuat. Bukan nggak kuat sih sebenarnya, nggak mau. Ya nggak nyaman, takut keringetan atau apa segala macam. Jadi itulah karbohidrat. Kecenderungan karbohidrat itu kita konsumsi berlebih, jadi jarang kita merasa kekurangan karbohidrat. Semuanya setuju ya? Di mana-mana, coba lihat deh jajanan atau snacking di Indonesia. Coba lihat aja tuh di depan kan ada yang jualan ya. Nah yang jualan kebanyakan apa tuh? Karbohidrat nggak? Somai, apa aja tuh? Gorengan atau apa ya? Nah rata-rata karbohidrat. Kita agak sulit mencari snack-snack yang mungkin bahan dasarnya itu protein. Jarang ada kan? Tukang asongan jualannya dendeng gitu, jarang ya? Nah jadi seperti itu. Baik, kita masuk ke nutrisi berikutnya. Ayo Pak Operator boleh? Lemak. Kita butuh lemak nggak? Butuh. Makanan yang berlemak butuh nggak? Tapi butuhnya lemak yang sebelah kiri nih. Lemak apa tuh namanya? Sebelah kanan. Saya kebalik naruhnya nih. Ya sorry ya, maaf ya. Yang sebelah kiri sebenarnya yang benar itu adalah lemak tak jenuh. Jadi mohon maaf ya, saya agak kebalik. Yang ini pindah ke sini. Nah, maklum lah. Minta maaf ya, diterima ya. Nah jadi yang sebelah kiri itu adalah lemak tak jenuh. Ya, itu adalah lemak baik yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan metabolisme tubuh. Bahkan penyerapan vitamin itu kebanyakan oleh lemak. Ada yang tahu vitamin apa yang larut dalam lemak? Ayo, ada yang tahu? Pelajaran SMA nih. Vitamin D salah satunya. Jadi vitaminnya gampang, A, D, E, K. ADEK. Ya, jadi vitamin A, D, E, K itu sebenarnya di penyerapannya itu dipengaruhi oleh kadar lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak ini banyak fungsinya. Ya, untuk rambut, untuk kulit, untuk metabolisme dan lain sebagainya. Nah, ada 2 jenis lemak. Lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Lemak tidak jenuh dan jenuh ini sebenarnya gampang bedainnya. Orang bilangnya itu lemak yang tak jenuh itu, sorry ya, agak ketukar-tukar. Lemak yang tak jenuh itu adalah yang bentuknya cair di kamar. Sedangkan lemak jenuh, gampangnya,
itu dia berbentuk padat di suhu kamar. Suhu kamar itu apa? Suhu sedang-sedang lah, kira-kira suhu-suhu seperti inilah. Ini kira-kira suhunya berapa? 23 ada? Ada ya, dengan orang serame ini kira-kira suhunya 23 derajat Celcius atau 21 derajat Celcius. Kalau lemak yang tak jenuh, dia biasanya tetap akan berbentuk cair. Kalau lemaknya sudah jenuh, maka dia akan berbentuk padat. Coba lihat yang dipegang sama sumpit itu. Itu apa, Bu? Ada yang tahu? Yang pernah makan aice pasti tahu nih. Di sebelah tuh Haci Grill tuh. Apa tuh? Lemak gaji sapi. Fungsinya buat biar bikin pennya itu jadi nggak lengket tuh. Ya. Terus yang di atas apa? Ada yang tahu? Ini paling enak nih kalau kita makan di fried chicken nih. Rela berantem nih pasangan suami istri gara-gara ini nih. Apa tuh? Kulit ayam. Lemak? Ya, lemak. Terus yang sebelah sini nih yang harian kita suka makan apa itu? No. Mentega. Ada yang tahu beda mentega sama butter? Atau mentega sama margarin? Jadi kalau mentega sama butter itu sama, asalnya dari susu, lebih sehat ya. Ya, tapi kalau margarin biasanya dia dari lemak nabati atau dari minyak nabati, dari minyak sawit, dirafinasi. Terus kemudian bentuknya jadi seperti itu. Bentuknya padat di suhu kamar, betul ya? Dia akan tetap seperti itu, nggak akan berubah menjadi cair seperti ini. Ya, yang sehat ini adalah lemak tak jenuh. Sorry kebalik, saya ingetin lagi, sorry kebalik. Lemak tak jenuh ini itu bisa berasal dari mana aja. Dari ikan, dari zaitun. Ada yang pernah konsumsi minyak zaitun? Ya, minyak kelapa. Tapi minyak kelapanya yang virgin. Yang orang bilang yang tidak melalui proses pemanasan. Pernah lihat VCO? Bentuknya cair nggak di suhu-suhu seperti ini? Cair. Tapi kalau minyak kelapa yang dipanaskan, yang berasal dari santan, saat dia di suhu seperti ini, membeku. Betul ya? Membeku dia. Dia berubah menjadi lemak jenuh. Itu bahayanya. Dan lemak ini kalau terlalu banyak, itu banyak menyebabkan komplikasi ke berbagai macam penyakit. Salah satunya jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung, penyakit stroke, kalau terlalu banyak kita konsumsi lemak jenuh, itu sering terjadi. Ya, bahkan tadi saya sempat komunikasi juga, ngobrol-ngobrol sama teman sekantor juga tentang penyakit. Ada yang pernah dengar penyakit batu empedu? Nah, pernah dengar batu empedu? Ya, batu empedu itu ada yang udah pernah ngalamin atau pernah tahu seperti apa rasa sakitnya? Nggak tahu ya? Itu rasa sakitnya kayak asam lambung. Ya, asam lambung, sakit di ulu hati. Ya, tapi menjalar ke belakang biasanya. Karena di empedunya itu terdapat batu. Kita sebut itu kolelitiasis. Ya, terdapat batu di sana. Batunya dari mana? Dari lemak, Bapak Ibu. Terbiasa mengkonsumsi lemak jenuh. Nah, makan goreng-gorengannya sering. Dan dia akan tambah sakit kalau dia terlalu sering makan yang sifatnya goreng-gorengan atau yang berasal dari makanan-makanan berlemak. Nah ya, termasuk susu. Pasti rata-rata pernah minum susu. Apa rasa susu, Bu? Gurih. Oke, rasa gurihnya dari mana? Dari si lemak ini. Nah, jadi susu itu rata-rata memang kadar lemaknya tinggi. Ya, kadar lemaknya tinggi sekali. Nah, kalau susu sudah tidak ada kadar lemaknya, rasanya adalah susu kolostrum. Ada yang pernah coba belum? Nah, itu rendah tuh kadar lemaknya. Beda nggak, Bu, sama susu full cream? Beda. Kalau full cream mungkin creamy sekali, enak atau apa segala macam. Tapi kok susu kolostrum nih rasanya kok agak-agak tawar dan lewat gitu aja ya, karena kadar lemaknya rendah. Karena sudah kita pisahkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi lemak ini macam-macam asalnya. Ya, termasuk daging berlemak seperti ini. Mahal, daging paling mahal di dunia itu yang daging sapi Kobe A5 tuh, itu yang lebih kurang marble lemaknya itu sebanyak itu. Tapi bagus nggak buat kesehatan pembuluh darah kita? Bagus apa enggak? Tidak kalau kebanyakan. Saya nggak suruh kita makan prihatin ya. Saya tanya nih, boleh nggak kita makan lemak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak, terlalu sering. Imbangi dengan yang namanya lemak tak jenuh tadi. Nah, jadi kalau mengobatin ya atau menurunkan
kadar lemak jahat dalam darah, itu salah satunya adalah mengkonsumsi lemak yang baik atau lemak tak jenuh tadi. Lemak lawannya lemak. Nah, jadi seperti itu. Ingat konsepnya ya. Lemak jahat lawannya itu lemak baik. Ya, kalau nggak pengen kolesterolnya berantakan atau apa segala macam, lawan dengan lemak baik juga. Bukan nggak boleh makan lemak, ya. Oke, lemak ini kelebihannya membuat rasa makanan utamanya jadi makin tinggi, makin oke. Ikan digoreng sama direbus enakan mana? Goreng, karena ada si lemak ini tadi, ada minyaknya. Sebagai sumber energi, iya nggak? Iya. Dalam 1 gram lemak, itu mengandung 9 gram kalori. Nah, tinggi loh kalorinya di lemak ini. Bantu penyerapan vitamin yang saya sebutkan tadi, menyehatkan kulit rambut, membangun sel dan memproduksi hormon. Banyak hormon-hormon kita yang dipengaruhi oleh lemak. Contoh, hormon testosteron, hormon laki-laki. Yang membentuk Bapak Ibu membentuk Bapak nih terutama ya, jadi laki-laki sejati itu. Hormon progesteron, estrogen yang mengatur haid tiap bulan. Ya, itu juga dipengaruhi sama lemak juga, larut dalam lemak. Hormon kortisol, hormon stres, hormon senang, oksitosin, itu dipengaruhi oleh lemak juga. Itu pembawanya, katalisnya ya. Nah, kekurangan cenderung dikonsumsi berlebihan, terutama yang jenuh. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah yang trans, lemak trans. Lemak trans ini ada di makanan-makanan yang ada dalam industri lah ya, pizza, donat, apalah segala macam, jahat banget fungsinya. Jadi kalau kita konsumsi, bikin makanan itu makin crispy, makin enak, makin creamy. Enak banget. Ya, itu biasanya ada di pizza, ada di donat, ada di biskuit, ya, ada di croissant tuh, croissant tuh. Croissant. Nah, itu ada di situ, ada di mana-mana. Dan kalau dikonsumsi berlebihan, yang bahaya itu adalah kadar LDL dari kolesterol itu akan naik tinggi. Dan dia akan menekan kadar HDL, ya, kolesterol baik dalam tubuh kita. Jadi ngeri banget. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi lemak ini, ya. Nah, jadi kalau mau mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang nggak bisa kita hindari, susah mau menghindari makanan berlemak di Indonesia, Dok. Imbangi dengan lemak yang sehat. At least kalau memang sering makan gorengan atau apa segala macam, konsumsi juga omega squash. Jangan gorengannya terus, omega squash dijual doang, dikonsumsi enggak. Ya apa ya? Ya apa ya? Konsumsi dulu, baru testimoni ke yang lain. Saya sudah konsumsi loh. Rasanya kayak gini ke saya. Ya? Oke. Next, kita masuk ke yang berikutnya. Protein. Ya, sebutkan jenis-jenis protein, Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu protein apa? Apa, sayang? Apa tuh? Ada yang nabati, ada yang hewani. Bahasa kerennya protein itu adalah lauk pauk. Sebutin lauk favorit kamu. Lele, itu tinggi proteinnya, tepuk tangan dong. Keren. Kok sama ya kita ya? Lauk favorit Mbak, nabati, ada yang tahu? Yang dulu sempat langka katanya ya? Kedelai, biasanya diolah. Ya, tempe atau tahu gitu. Itu juga salah satu sumber protein nabati. Walaupun nggak melulu tentang kedelai aja ya, ada banyak. Kacang-kacangan juga itu banyak sekali. Ada yang pernah makan sup kacang merah? Kacang merah itu proteinnya cukup tinggi, suka ya Bu ya? Oke, jadi protein ini ada hewani, ada nabati. Apa fungsi protein? Banyak. Kita lihat, kita bedah. Yuk, next slide. Kelebihannya, makanan utama yang ditunggu-tunggu dan paling mewah. Betul nggak? Artinya kalau makanan utama itu biasanya kalau kita ditanya, kamu makan apa nanti malam? Saya makan lele, yang kita sebutin tuh lauknya. Oke, udah pasti kalau lele ya kebayangnya sama nasi. Saya makan steak, oh ya kebayangnya makannya sama kentang dan lain sebagainya. Dia adalah makanan utama yang paling mahal. Ya, yang paling mahal di pasar apa Bu? Lauk, sayur, beras, atau minyak? Lauk kan? Itu yang merah-merah itu pecahnya di lauk ya? Ya betul, 100 ribuan tuh pecahnya di lauk tuh.
Nah, jadi karena apa? Karena memang ini yang paling mahal. Paling mahal. Tapi ingat, coba lihat kekurangannya. Cenderung kurang, nggak cukup kita konsumsi. Kebutuhan kita sehari untuk manusia dewasa itu 60-65 gram sehari. Itu setara dengan 2 steak 100 gram. Steak yang nggak ada lemaknya. Sanggup kita penuhi? Itu pun masih kurang, itu kira-kira masih kurang 4 atau 5 gram lagi. Waduh, boncos dok. Atau apa? Maka itu kita perlu mencari makanan sumber tambahan ya. Kira-kira sumber protein apa yang bisa. Dan orang kalau sudah mulai kekurangan protein, ribet bu. Nah nih, apa efek, apa fungsi dari protein? Satu, sumber energi. Dan protein ini, ingat, dia mengenyangkan sifatnya. Kita makan dikit, kenyangnya lama, kalorinya juga rendah. Jadi kalau mau diet, nih saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau mau diet, makan banyak protein, kurangi karbohidratnya. Karena apa? Di protein juga banyak yang namanya kalori atau karbohidrat. Ada kalorinya. Jadi tenaga tetap ada, ya, kenyang lebih lama, badan langsing deh. Nah, maka itu jangan pelit-pelit sama sama karbohidrat lagi sama protein ya. Nah, jadi banyak makan protein ini bisa bantu. Efek kenyangnya lebih lama, sumber energi, memperbaiki dan memproduksi sel. Protein itu ibarat batu bata. Kalau tubuh kita ini Keling Tower, disusun sama batu bata seberapa banyak bu? Bisa ngitung nggak? Nggak kan? Saking banyaknya. Itulah protein. Dia yang menyusun tubuh kita. Ya, yang membuat kita itu mendapatkan badan yang oke, gitu loh, sehat. Pertumbuhan tulang dipengaruhi sama protein nggak? Ya. Otot dipengaruhi sama protein? Yes. Daya tahan tubuh dan semuanya itu dipengaruhi banyak sama protein. Ada yang pengen masuk sekolah kejuruan atau sekolah-sekolah kedinasan, punya syarat-syarat tinggi tertentu? STPDN kah? Polisi kah? Apalah segala macam. Yang dikejar susu aja. Kalsium. Dikirain kalsium itu bisa manjangin tulang. Padahal protein juga memegang peranan banyak di situ. Termasuk kolagen. Apa itu kolagen? Protein Bapak Ibu. Nah, kalau kurang kolagen gimana kulitnya? Kisut. Kering, nggak nyaman, rambutnya gampang rontok. Kalau proteinnya terpenuhi, kolagennya udah rutin diminum, apa yang terjadi? Kuat rambutnya. Bagus kulitnya. Kenapa? Kurang protein. Siapa yang sudah pernah konsumsi kolagen atau gamat di sini? Saya pengen tahu testimoninya. Oke. Yang paling dekat dulu. Halo brother. Udah pernah konsumsi gamat ya? Dulu sebelum konsumsi, sesudah konsumsi gamat, apa perubahan yang kamu rasakan? Lebih sehat tuh. Lebih sehat tuh lebih fit, lebih berenergi, dan lain sebagainya gitu ya. Tanda sebelumnya sebenarnya kita tuh kurang protein. Saat proteinnya sudah terpenuhi dengan si gamat tadi, ya, atau spirulina misalnya, maka itu akan membuat kita jadi lebih fit. Ada yang mengkonsumsi mungkin kolagen yang oke, makasih ya. Yang mengkonsumsi kolagen terus kemudian rambutnya yang tadinya gampang rontok jadi sekarang lebih kuat rambutnya, ada? Ada ya, Bu Nina ya. Ibu Nina ngerasa rambutnya lebih oke? Yes, karena apa? Protein keratin di rambut itu dipengaruhi sama kolagen. Kolagen itulah jenis protein. Saat kita kekurangan protein, gampang rontok rambutnya. Nah, jadi kalau rambut gampang rontok, jangan nyalahin bayi dulu bu. Banyak yang nyalahin kan bayi ya. Mungkin kita kekurangan protein. Kalau kita menstruasi nggak teratur, jangan nyalahin bapaknya dulu yang suka ganggu malam-malam. Bisa jadi kita kekurangan protein. Karena protein ini paling sulit dicari. Dan agak mahal ya. Dan kita tuh kalau konsumsi dikit aja udah kenyang. Paling tadi pagi berapa tuna Pak yang dimakan? 1 potong ya. Itu pun sudah rasa kenyang. Seandainya nggak pakai nasi, Bapak makan 3 potong tuna rasanya udah kenyang ya Pak ya. Nah rasanya udah lebih kenyang karena dia punya efek mengenyangkan lebih kuat dan kalorinya lebih kecil. Nah itu kenapa? Coba kita lihat ya, next slide. Kalau kita lihat kebutuhannya nih, orang dewasa itu 60-65 gram, bahkan wanita hamil dan ibu menyusui 75-85 gram. Nah sekarang saya bandingkan sama tabel yang ada nih. Chicken breast, ada yang tahu chicken breast apa?
dada mentok Bu. Dada mentok ayam. Gede. Gede nggak? Gede ya. Kira-kira 100 gram lah. Itu cuma 31,2 gram loh. Sementara kebutuhan ibu hamil satu hari berapa? Setengahnya nggak? Jadi ibu hamil harus makan berapa banyak ayam dada mentok satu hari? Sanggup? Sanggup nggak? Karena nggak sanggup, makanya disediakan yang namanya suplemen atau makanan padat karya. Banyak orang nyangkanya obat keling bukan obat, suplemen atau makanan tambahan. Nah ini nih, saya lihat nih, saya kasih gambarnya nih. Ini apa nih Bu? Nasi sayur asem ya, enak nih. Nasi sayur asem pakai sambal, pakai ayam goreng. Ikan asin ya? Aduh, ikan asin berapa ya? Satu gram, iya murah sih Bu. Berapa banyak proteinnya satu biji itu kira-kira? Itu targetnya masih jauh banget Bu proteinnya. Kalaupun memang pakai ikan asin, jangan lupa tambahin kalau bisa. Kalau memang nggak ada yang lain, Dok, saya cuma pengen ikan asin aja, cuma pengen nurutin nafsu nih, biar anaknya nggak ngiler misalnya atau apalah segala macam, maka tambahin suplemen yang tinggi akan protein. Contohnya apa? Ada di produk Case Smart Plan DNM. Yang warna oranye, ada yang tahu? Lengkap loh. Yuk, nama lengkapnya apa Bu? Tresius Botanical Mix Backcurrant. Tuh, kalah lu Bar. Ibunya hafal. Nah, kita aja nggak hafal-hafal dari dulu. Oke. Nah, jadi bisa ditambahin sama itu. Ya, next slide. Dikit lagi ya, mungkin ya, nggak lama lagi. Oke. Vitamin ya dan mineral. Ini adalah mikronutrien. Kalau yang tadi golongannya adalah makronutrien ya, karbohidrat, lemak, protein. Sekarang ini adalah mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Udah tahu ya fungsi-fungsi vitamin ya? Pasti hafal kan pas lagi SMA, vitamin A buat, vitamin B buat otot, buat saraf, vitamin C buat, ini tahu nih semua nih rata-rata nih, antioksidan buat, ya, mencegah gusi berdarah kalau zaman dulu ya, enggak itu antioksidan tinggi, vitamin D, ini lagi populer nih, tulang, zaman COVID populer banget loh vitamin D buat mencegah COVID. Vitamin E buat, ini udah dikasih begini petunjuk, kulit, iya benar. Vitamin K, diem semua nih. Yo, bengong. Tahu nggak apa Bar? Vitamin K buat apa? K, kulit gitu ya? Enggak, buat pembukuan darah. Jadi buat pembukuan darah ya, dia adanya di makanan-makanan yang berwarna hijau kayak alpukat ya. Ada macam-macam sih ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Serta mineral-mineral lainnya ya. Ini biasanya ada di makanan-makanan yang mengandung lemak tadi, protein, vitamin dan mineral. Nah, jadi harus kita pahami bahwa sebenarnya nutrisi ini susah-susah gampang buat kita penuhi. Ya, dan ini adalah dasar kesehatan kita. Betul nggak Bu? Kalau Ibu misalnya ditanya, ya, Bu, saya pengen sehat. Syarat sehat apa yang pertama? Makan yang benar dulu. Betul? Tidur yang cukup. Baru olahraga. Nah, kalau dari makan aja kita nggak paham tentang apa yang kita makan, saya mah ajar aja Dok. Nah, maka gimana kita mau sehat? Di sini saya mau coba kasih tahu bahwa perusahaan ini menyediakan suplemennya. Makanan tambahan yang sebenarnya udah pasti dibutuhkan setiap orang. Pada saat saya terangkan tadi, ada yang ngerasa gini nggak? Oh iya juga ya, kayaknya saya kurang tuh protein tuh. Wong tiap hari ikan asin misalnya gitu loh. Orang saya makan protein juga ya, kalau ingat saya lebih suka sayur atau apa segala macam. Padahal kita butuh protein gitu loh ya. Walaupun kita vegetarian kan kita juga bisa ngambil protein dari yang sumbernya nabati atau apa segala macam. Nah jadi banyak yang bolong sebenarnya dari makanan kita. Ya atau ya? Ya banyak yang bolong. Untuk menambal itu maka kita konsumsi yang namanya suplemen. Suplemen itu beda dengan obat. Obat diberikan kepada orang yang sakit. Jelas, mutlak indikasinya. Sakit menurut siapa? Menurut dokter ya, jangan menurut tetangga ya. Kalau tetangga dokter nggak apa-apa dah. Ya, jangan yang, sakitnya sama saya, diabetes tuh udah minum obat saya aja.
sakit menurut dokter benar gitu. Dia udah benar. Oh ya, dia udah berobat apa segala macam, maka dokter akan memberikan dia obat untuk meredakan gejalanya dan dia pulih. Orang sakit butuh gizi lebih baik nggak? Butuh. Tapi sanggup makan lebih banyak nggak? Nggak sanggup. Makanya dia butuh suplemen. Suplemen apa? Makanan tambahan untuk menambal gizi harian kita, untuk makanan sehari-hari kita. Gitu. Siapa yang di sini nggak butuh suplemen? Ada? Saya nggak butuh suplemen, makanan saya udah pasti oke. Sombong amat. Nggak ada, semua orang butuh suplemen. Ya, karena pasti ada yang kosong, ada yang harus ditambal dalam tubuh kita. Setuju semua? Nah, ini adalah suplemen-suplemen dasar yang saya mau tunjukkan yang ada di Case Smart Plan DNM, yaitu paket, next slide, Mas Nino. Paket C yang tadi udah sempat kita bicarakan. Wih, pindah. Mas Nino. Paket C itu terdiri atas klorofil, omega, K-Tresius. Saya nggak hafal Bu Nina untuk lebih lengkapnya ya, tapi saya hafalnya K-Tresius, itu lebih gampang ingatnya. Itu aja udah kebelibet lidah saya sebenarnya ya. Oke, ya kita akan bahas klorofilnya dulu. Next slide. Oke, boleh next slide. Nah, klorofil. Siapa yang udah pernah konsumsi klorofil? Apa rasanya? Apa rasanya? Nggak ada rasa, anjam-anjam aja. Tapi setelah konsumsi apa rasanya? Lebih sehat. Pengen pipis. Pengen pipis ya. Kadang-kadang agak lebih pipis lebih sering ya. Karena sifatnya diuretik dia. Klorofil itu apa sih? Klorofil itu adalah minuman kesehatan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil yang berasal dari ekstrak daun alfalfa. Ini nggak ada di Indonesia, ekstrak daun ini, daun alfalfa ini. Nggak usah bilang ini jadi lalapan saya, bukan. Nggak ada di Indonesia ini. Ya. Dia dikenal sebagai bapak segala tumbuhan karena memang kelengkapan dari gizinya, termasuk yang paling unggul, paling banyak gizinya di antara tanaman-tanaman hijau lainnya. Adanya di Timur Tengah, alfalfa ini. Zat besinya tinggi. Nah, kecenderungan kita mengkonsumsi vitamin dan mineral juga kurang, Bu, terutama zat besi. Makanya banyak di antara kita juga, ya mungkin saya enggak ya, karena saya bukan wanita. Biasanya wanita di hari pertama banyak yang pucat, yang anemia atau apa dan lain sebagainya karena kekurangan zat besi. Nah, itu bisa ditambal juga dengan ini. Ya, kita kekurangan energi, kurang fit, kurang fresh. Karena memang kita butuh ini sebenarnya. Sayuran hijau di vitamin dan mineralnya. Dapat deh satu tambelan nih. Vitamin dan mineral kita kan nggak konsumsi buah segitu banyaknya. Ya, satu hari ada yang makan 5 jenis sayur. Boro-boro dok, satu aja udah ngap-ngapan saya dok. 5 jenis buah, padahal nggak ada. Satu, sehari ini makan buah juga syukur, gitu ya. Jadi idealnya itu kan 5 jenis sayur, 5 jenis buah satu hari. Kalau kita belum mampu penuhi, well nggak apa-apa, kita coba penuhi lah, ya. Walaupun masih satu jenis alfalfa, at least kita sudah berikan. Dan ini bagus banget karena dia sifatnya basah. Ya, saya biasanya di rumah udah nggak pakai antasida lagi tuh buat ngatasin asam lambung atau mah saya. Gitu ya, biasanya kita pakai ini aja karena sifatnya basah sekali. Bagus. Kita kecenderungan kita tuh mengkonsumsi makanan yang tinggi yang asam. Tinggi kadar asam. Daging, nasi, kopi. Asam tuh, asam tinggi. Ya, ikan, pedas-pedas. Sambal Bu makan Bu. Pedas. Netralisir pakai ini. Ya, jadi sebelum makan pedas, makan dulu ini. Next slide. Selain kayak liquid klorofil, kita bicara soal sumber satu lagi nih. K-Tresius. Ini sumber apa? Ada yang tahu? Protein. Ya, asam aminonya banyak loh. Ada 18 asam amino esensial dan non esensial loh. Dia termasuk sumber protein nabati. Ada di spirulina. Dan saya bisa bilang, produk Keling yang paling lengkap nutrisinya, nih dia. Banyak orang bilang, oh ini, kok amat, ini apa segala macam. Ini termasuk yang paling lengkap. Paling lengkap. Ya, ini sangat bisa menambal apa yang kekurangan dari makanan-makanan kita. Ya, jadi kalau sekiranya hari ini kayaknya makan belum maksimal deh. Tadi pagi cuma sarapan martabak sisa semalam. Siangnya makan nasi pakai Indomie,
Waduh, kayaknya kurang nih. Tambal deh pakai ini, ya. Gitu kira-kira. Oke. Itu yang ketawa kayaknya ngerasa tuh, bukan? Oke, next slide. Nah, setelah ada Catraceous, ada juga yang namanya andalan kita untuk lemak-lemakan, apa namanya? Omega Squash. Dan omega sekarang itu formulanya paling oke. Karena apa? Perbandingan EPA dan DHA-nya 40% banding 30%. Ini komposisi paling baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Mencegah terbentuknya plak-plak baru. Dan mencegah supaya plak yang ada itu nggak bertambah besar. Karena rata-rata kita semua pasti punya sumbatan. Entah itu di mana. Ada yang pernah ngerasa kesemutan mungkin tanpa sebab. Kalau kesemutan gara-gara ditidurin sama atau digelendotin sama Yayang, iya Bu, kesemutan Bu. Pasti, tapi ini tanpa sebab. Jarang olahraga, apa segala macam kok. Aduh, kesemutannya di ujung-ujung jari atau apa segala macam. Itu kesemutannya karena pembuluh darah di tangan. Kalau di jantung, jatuh Bu. Hati. Nah, ingat tadi resepnya. Lemak jahat dilawan dengan lemak baik. Maka kalau kita banyak makan lemak jahat, goreng-gorengan, kawan-kawan, pizza, donat, dan lain sebagainya, imbangi Bu, imbangi. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi diimbangi dengan lemak sehat Omega Squash. Tepuk tangan dong buat produknya. Yes, ada vitamin D3-nya lagi, bisa cegah kita dari COVID. Konsumsi 2-3 kali sehari, jadi 1.200 per hari, ya kan? 400 kali 3, 1.200. 1.200 sehari untuk dosis maintenance atau dosis menjaga kita untuk terhindar dari COVID, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Ya, namanya ikhtiar ya, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Oke, kira-kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, kita tercerahkan hari ini, paham bahwa ada berbagai macam lika-liku tentang gizi di luar sana, gitu ya. Nanti kalaupun memang ingin bertanya ya, mengingat waktu, kalau emang ingin bertanya, coba main lagi deh datang ke sini. Ya, main-main ke tempat saya di lantai 7 ya. Kalau kita mau ngobrol tentang kesehatan, kita bisa di sana. Ya, mau konsultasi, mau apapun kita bisa insya Allah. Ya, oke, saya akhiri, mudah-mudahan bisa membantu banyak. Ingat, ilmu yang ada saat ini jangan hanya disimpan aja, dibagi. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan yang meriah buat Dr. Arif Munandar. Luar biasa ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Wow, luar biasa. Sekali lagi dong, mau tepuk tangannya dong buat dokter yang cakep ini ya. Iya, kalau saya jadi pasien beliau, aduh kayaknya semangat sembuh deh. Kira-kira ibu-ibunya gimana, semangat gak? Langsung sembuh saya Mbak gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Pada sesi pertama kita sudah belajar kepada beliau tentang bagaimana cara menata gizi supaya keluarga kita tetap sehat. Selama ini kira-kira kita sudah benar belum ya gizinya? Belum ya, banyak yang salah ya. Berarti pasti dong kesini kita dapat manfaat yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat PT Keling. Ya kan, acaranya Keling memang selalu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan selalu setiap hari Rabu datang ke Keling lantai 6. Iya. Oke, kira-kira nih di sini masih ada, saya mau tanya nih yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan? Jangan angkat kaki dong. Angkat tangan. Luar biasa, banyak sekali. Tepuk tangan dong. Selamat datang di Keling Tower lantai 6 ya ibu-ibu. Ya Pasungan Sri Kandi kayaknya ini ya. Luar biasa sekali. Tentunya ada yang mengundang ya ibu ya. Kalau yang sekarang yang udah biasa kesini, ada nggak yang undang 5 orang? Bawa undangan 4 orang? 1 orang deh. 10 orang ada? 10 orang ada katakan? Wow, luar biasa, tepuk tangan. Nanti siap-siap yang bawa undangan terbanyak akan menunggu kejutan dari PT Keling Indonesia tentunya. Wow, 13 ya. Oke. Teman-teman semua di sini kita nggak berpanjang lebar dulu ya, karena nanti di belakang ada, jangan khawatir, nanti ada door prize bagi yang beruntung. Kemudian ada juga door prize bagi orang yang pengundang terbanyak ya. Tapi ya